Halo semuanya, berjumpa lagi. Kali ini kita sudah memasuki bab ke-7 alias bab terakhir pada semester 2 dalam pembelajaran PKN pada kelas 10 alias kelas 1 SMK. Nah, bab kali ini itu berjudul Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bab wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan bagi menjadi 4 subbab, yaitu A. Wawasan Nusantara, B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara, dan D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari subbab A dan B, yaitu wawasan Nusantara dan kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. A. Wawasan Nusantara. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara resmi dirumuskan dalam Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Rumusan yang sama terdapat pula dalam Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1978, Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983, Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1998, Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1993, dan Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1998 tentang GBHN. 2. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 3. Asas wawasan Nusantara. Adapun asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. A. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. B. Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. C. Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. D. Solidaritas. Diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. E. Kerjasama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. F. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia dimulai dicetuskan dan dirintiskan oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Jadi itu adalah kedudukannya wawasan Nusantara, yaitu sebagai landasan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. 2. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah, bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Baiklah, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan sebelum kalian melaksanakan penilaian akhir semester. Sampai jumpa.